Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riwayat Kisah. Untuk cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Ed Mitologue yang berjudul Bermalam di Bekas Area Pesugihan. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Bagi yang ingin baca ceritanya langsung, silahkan kunjungi link yang nanti saya sertakan di deskripsi. Baiklah, mari kita masuk ke ceritanya. Pada tanggal 25 Desember, aku dan beberapa temanku berencana untuk kemah di tengah hutan. Kebetulan karena aku dulu orang pedalaman, kusarankan hutan dekat desaku. Desaku terletak di perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Purwakarta. Dulu sih masih banyak kebun teh dan kebun karet. Namun sekarang hanya tersisa kebun pohon karet saja. Kami pun memutuskan untuk kemah di hutan bekas kebun teh tersebut. Jumlah kami saat itu ada 4 orang yang berasal dari Bandung. Dan 1 orang lagi temanku yang memang masih tinggal di desa tersebut. Aku dan Mas Rapli berangkat terlebih dahulu, karena 2 temanku yang lain, Mas Sahrul dan Iman, akan menyusul setelah pulang kerja. Sesampainya di lokasi, kami pun menuju rumah nenekku terlebih dahulu untuk membeli beberapa bahan yang kurang dan meminta izin untuk kemah di daerah hutan tersebut. Namun saat aku meminta izin, nenekku memperingatkan bahwa jangan asal sembarang berbicara saat di hutan tersebut. Memang pada saat dulu, hutan tersebut memang terkenal angker dan berbahaya. Bukan hanya makhluk halus, bahkan hewan berbahaya pun masih banyak di hutan itu. Pada saat hutan itu masih aktif sebagai kebun teh, ada plang petunjuk arah dan bagian-bagian dalam kebun tersebut. Salah satunya ada plang bertuliskan kawasan ular. Pada saat itu berpikir emang kawasan ular asli. Namun setelah kejadian ini, aku tak tahu ular yang dimaksud. Nenekku akhirnya mengizinkan, lalu sambil berkata, "Nanti tengah malam kalau ada apa-apa, diem aja, jangan kemana-mana. Nanti nenek nyuruh orang buat cek kalian ke sana," ujar nenekku. Kami pun langsung berangkat menuju hutan yang kami tuju pada pukul 4:30 sore. Tak jauh dari rumah nenek, mungkin hanya membutuhkan waktu 20 menit saja jika menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, aku pun mempersiapkan tenda. Rapli mempersiapkan makanan dan temanku yang di desa, Mas Ilham, mempersiapkan api untuk memasak. Suasana di hutan masih cukup terang untuk melakukan aktivitas. Kami pun mulai memasak dan bercanda bersama saat itu. 2 temanku yang lainnya akhirnya sampai pada jam 8 malam. Malam pun kami habiskan dengan mengobrol dan bercanda satu sama lain. Karena kami memang jarang bertemu semenjak lulusan SMK. Kami pun bertanya tentang kesibukan masing-masing. Candaan zaman SMK pun masih kami praktikkan. Misalnya pada saat malam hari, aku meledek temanku dengan celotehan seperti ini. "Eta kadi jagaan si Iman, poek bisi teka tingali." Karena warna kulit Iman cenderung gelap, aku juga sih. Malam pun kami jalani dengan gelak tawa tanpa rasa takut sedikit pun. Padahal saat itu kami ada di tengah hutan tanpa cahaya lampu sedikit pun. Namun, waktu hampir tengah malam, saat kami sedang berbincang, tiba-tiba aku mendengar teriakan seseorang, seperti teriakan seorang wanita. Namun hanya sekali, singkat, namun sangat jelas di telingaku. "Kela, eureun heula," ucapku yang membuat obrolan kami terhenti. Setelah hening, aku mencoba menangkap suara itu kembali, namun nihil. "Ada apa, Mi?" tanya Iman. Aku pun menjawab tak ada apa-apa, karena tidak ingin membuat temanku parno, dan aku juga tidak yakin apa yang aku dengar sebelumnya. Kami pun melanjutkan perbincangan kami yang sempat terhenti tadi. Namun, aku memperingatkan untuk mengecilkan volume suara dan jangan terlalu heboh. Arul pun bertanya padaku sambil berbisik, "Aya naon, Mi?" Ada suara perempuan teriak dari arah barat, tapi cuma sekali. Setelah menerima jawaban seperti itu, Arul pun seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Tak lama setelah aku menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba, kali ini lebih jelas,
dan lebih seperti suara wanita yang teriak marah. Dan kali ini bukan hanya aku yang mendengar, Sahrul pun ikut mendengar. Aku dan Sahrul saling bertatapan. "Itu Mi." Aku pun mengangguk. "Iya, yang itu." Aku dan Sahrul mendadak menjadi pendiam. Aku mulai merasa tak beres. Begitu juga Sahrul yang memilih diam semenjak mendengar teriakan itu. Namun seolah teriakan tadi tak cukup, suara tersebut kembali lagi. Kali ini teriakan yang diakhiri tertawa yang begitu keras. Tawa itu pun didengar oleh kami berlima. Suara tersebut kembali menghentikan obrolan kami, lalu saling tetap. "Anjing, kirain aing. Tadi aing salah dengar. Maneh nggak dengar juga kan, Mi?" ucap Iman dengan nada suara orang kaget. Aku hanya sekedar mengangguk. Namun, perkataan Iman malah mempermarah keadaan. Entah dari mana, tiba-tiba angin besar datang, mampu membuat pohon-pohon besar bergoyang. Samar-samar, aku mendengar suara gendang, trompet dan gong terdengar dari arah depanku. Seperti ada yang sedang menampilkan jaipong dan kesenian silat yang diiringi alunan gendang. Beruntungnya, angin dan alunan gendang itu berlangsung hanya sebentar. Kami pun hanya bisa saling bertanya apa yang sedang terjadi. Tak lama, aku mendengar suara sepatu bot yang beradu dengan tanah dan bergesekan dengan rumput. Aku pun menoleh ke belakang, dan disambut cahaya senter tepat menunjuk ke arah wajahku. Setelah aku memperhatikan, ternyata itu kakekku, yang disuruh nenek untuk memeriksa apakah kamu baik-baik saja. Aku pun mengangguk bahwa kami baik-baik saja, padahal wajah kami semua sudah pucat. Aku pun menawarkan diri untuk mengantarkan kakek untuk kembali ke rumah. Namun kakek menolak, sudah ada yang mengantar. Kakek pun meninggalkan kami lalu pulang. Aku pun mengusulkan untuk segera tidur karena situasi sudah tidak kondusif. Sialnya, saat itu angin kencang itu kembali datang, membuat daun-daun berguguran. Kali ini dibarengi dengan rintik-rintik air hujan. Kami pun bertahan di tenda kami dengan harapan tenda kami tidak bocor. Ya, atap tenda tidak bocor, namun lantai tenda yang bocor. Mau tak mau kami keluar tenda dengan telanjang kaki. Kami menuju saung yang tak jauh dari tenda kami. Mengutuk dalam hati, karena kenapa harus tengah malam hujannya? Namun entah kenapa, kedua pergelanganku rasanya sangat sakit sekali. Sampai aku merasa ingin memutuskan kedua tanganku ini. Dalam saung pun kami berharap agar hujan segera berhenti. Namun sial, tanganku ini makin lama makin sakit. Kami pun memutuskan untuk beristirahat di saung itu. Aku yang tidak bisa tidur karena tanganku yang sakit pun hanya terjaga sepanjang malam. Menjelang azan subuh, aku masih tak bisa tidur. Rasa sakitnya tak berkurang. Aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah nenekku, diantar oleh Ilham. Temanku yang lain memilih menunggu tak tidur di saung tersebut. Aku pun diobati oleh nenekku dan menceritakan kejadian semalam sebelum kakek datang. Dari mulai suara perempuan yang berteriak dan angin kencang yang tak tahu dari mana asalnya. Nenekku lalu bercerita. "Kamu ingat, dulu pernah nemuin pemandian yang bangunannya kecil. Nah, itu dulu dipakai untuk pesugihan. Ya, duluan saat SD aku pernah bermain dengan teman-temanku lalu menemukan pemandian itu. Kukira pemandian itu khusus anak-anak, karena pintu masuk di sana sangat kecil. Mungkin lebih seperti jendela." Nenekku lalu melanjutkan, kalau ingin melakukan pesugihan di tempat itu, diharuskan untuk mandi di tempat itu, lalu kawin dengan siluman ular. Tahu dulu ada pelang kawasan khusus ular. Ular yang dimaksud di sana adalah mereka. Maksud dari pelang itu untuk menakuti orang awam, namun menjadi petunjuk untuk mereka yang sedang mencari. Perempuan yang kamu maksud tadi adalah makhluk yang harus dinikahi. Nah, tangan ini disentuh oleh dia, ditahan agar tak berulah lagi. Aku berpikir memang apa yang sudah kulakukan. Satu-satunya hal yang tak normal yang aku lakukan hanya meninju pohon pisang seakan itu menjadi samsak latihan tinju. Aku malah menjadi penasaran setelah penjelasan nenek. Aku ingin melihat seperti apa pemandian itu sekarang. Pagi harinya, aku kembali ke hutan dan pergi ke tempat pemandian tersebut. Aku sendiri memberanikan diri untuk menuju pemandian tersebut. Jalan yang ditempuh menjadi licin akibat hujan semalam. Jadi aku berhati-hati untuk melangkah. Di sini aku agak ragu untuk meneruskan perjalanan, karena hawa di sini mulai tak enak. Seperti banyak yang memperhatikan.
Lokasi pembinaan ini jauh sekali dari pemukiman. Tak mungkin bagi warga menjadikan tempat ini sebagai pemandian umum. Siapa yang mau mandi di tengah hutan? Namun alasanku tak masuk ke situ lebih karena mencekam. Tak ingin berlama-lama di sana. Aku memutuskan untuk kembali ke tenda dan teman-temanku memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Siapa yang mau tinggal di sini? Kami pun kembali ke Bandung pukul 11 siang setelah makan di rumah nenekku. Dan untuk tanganku, sudah tak merasa nyeri lagi setelah nenek memberiku minuman dengan serbuk. Rasanya seperti serbuk kayu dicampur air. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.